Halo semuanya, perkenalkan aku Aulia Rahma Atroba dari mahasiswa dari UIN Senen Gunung Jati Bandung, Fakultas Adab dan Humaniora di jurusan Sejarah Peradaban Islam semester 3. Jadi di sini aku mau jelasin tentang arkeologi Islam mengenai pembentukan dan pewarisan kebudayaan di Indonesia, khususnya tentang akulturasi, seni bangun dan juga seni hias. Kalau kita bicara tentang kebudayaan Islam di Indonesia, prosesnya itu nggak langsung menggantikan budaya lama ke budaya baru, tapi malah justru terjadi dulu percampuran atau akulturasi dari budaya Islam dengan budaya lokal. Nah, dari sini kita bisa lihat lahirnya kebudayaan khas Nusantara itu tetap Islami, tetapi ada corak Indonesianya. Dalam seni bangun, salah satu hasil akulturasi yang mungkin kita bisa lihat gitu, yaitu dari arsitektur masjid-masjid kuno di Indonesia. Nah, masjid-masjid kuno di Indonesia itu berbeda dengan masjid yang ada di Timur Tengah. Masjid kuno di Indonesia memiliki ciri khas. Yang pertama yaitu denahnya persegi 4, kemudian atapnya bertumpang dari 2 hingga 5 tingkat. Yang ketiga yaitu ada serambi di samping ataupun di depannya. Dan biasanya masjidnya itu dikelilingi oleh pagar ataupun kolam. Contohnya bisa kita lihat Masjid Agung Demak, Banten, Cirebon, ataupun Aceh. Bentuk dari atap bertumpang itu berasal atau terinspirasi dari bangunan masa pra-Islam yang berasal dari abad ke-16 hingga 18 Masehi, yang seperti Meru di candi-candi Hindu dan Buddha, sehingga masyarakat itu tidak asing saat memasuki Islam karena bangunannya yang masih akrab namun hanya berbeda saja maknanya. Nah, kenapa sih masjid-masjid kuno di Indonesia itu mempunyai khas? Ternyata ada 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor teknis dan juga ekologis, yang dimana bentuk atap bertingkat itu membantu air hujan mengalir dan juga membantu udara tetap sejuk di iklim tropis di Indonesia. Yang kedua yaitu faktor budaya, yang dimana pengaruh dari bentuk Meru yang ada pada masa Hindu-Buddha. Karena pada zaman dahulu itu bentuk Meru itu dianggap suci, sehingga ketika digunakan untuk masjid gitu ya, masyarakat yang berpindah ke Islam itu tidak merasa asing. Dengan begitu proses peralihan budaya itu bisa berlangsung tanpa kagetan atau sambil tetap menegaskan tentang ketauhidan. Nah, menariknya gaya arsitektur seperti itu tuh masih ada sampai sekarang gitu, masih digunakan. Nah, meskipun sekarang meskipun sekarang ada masjid berkubah gitu. Nah, itu tuh baru populer pada abad 19 dan juga 20. Contohnya Masjid Raya Banda Aceh dan juga Masjid Raya Medan. Selain masjid, ada peninggalan lainnya yaitu pintu gerbang tradisional seperti Candi Bentar dan juga Kori Agung. Nah, kalau Candi Bentar itu gerbang yang tanpa atap, sedangkan Kori Agung itu memiliki atap dan biasanya berada di dalam kompleks. Nah, keduanya itu berasal dari Majapahit, yang dimana terus digunakan di keraton, masjid, dan juga kompleks makam Islam.
Nah, selain seni bangun, ada juga akulturasi yang juga terlihat pada seni hias. Contohnya itu ada pada nisan-nisan kuno, seperti nisannya Sultan Malik As-Saleh di Samudra Pasai, Fatimah binti Maimun di Leran, dan juga Malik Ibrahim di Gresik. Nah, nisan-nisan itu dihiasi dengan kaligrafi Arab, ayat Al-Quran, serta pola hias bunga, daun, dan juga bentuk geometris. Kemudian ada juga motif yang sering muncul, yaitu geometris dan kaligrafi dan bunga teratai, pohon hayat, dan gunungan. Motif-motif tersebut itu budaya dari Hindu Buddha, tapi juga dimaknai ulang gitu dengan nilai Islam. Contohnya itu pohon hayat yang dahulu itu melambangkan kehidupan abadi, namun dalam Islam itu disebut syajaratul khuldi yang artinya itu pohon kehidupan di surga. Hiasan-hiasan seperti itu bisa kita temui di Masjid Mantingan, makam Ratu Kalinyamat, dan juga kompleks makam Sunan Gunung Jati di Cirebon. Beberapa ukiran juga bahkan menyamarkan bentuk hewan agar tidak nampak jelas gitu, karena di dalam agama Islam menghindari dalam penggambaran makhluk hidup secara langsung. Seni hias Islam di Nusantara juga tidak hanya mempengaruhi di nisan-nisan saja, tetapi ada di batik dan juga wayang. Contohnya pada motif parang, kawung, dan juga tumpal yang merupakan hasil perkembangan dari pola kuno yang terus diwariskan hingga saat ini. Nah, dari penjelasan yang tadi, kita bisa lihat bahwa arkeologi Islam di Nusantara itu menunjukkan proses pewarisan budaya yang berkesinambungan. Islam datang bukan untuk menghapus atau menghilangkan budaya lama, tetapi untuk mengakulturasikan nilainya dengan nilai-nilai yang baru, hingga kita bisa melihat hasilnya dalam kebudayaan Islam Nusantara ini, yaitu masjidnya itu yang megah tapi bercorak lokal gitu. Kemudian ada hiasannya yang indah tapi penuh makna spiritual, dan juga pengaruhnya yang masih terasa hingga saat ini. Nah, perlu diingat juga bahwa meskipun bangunan-bangunan masjid-masjid kuno di Indonesia itu berasal dari masa pra-Islam, namun tetap harus disebut masjid sebagai tempat peribadatan keagamaan Islam, karena mengingat fungsinya gitu, bukan hanya semata-mata dari bentuknya saja. Nah, selain itu, masjid-masjid tersebut itu dibuat oleh orang-orang Muslim, terlebih Masjid Agung atau Masjid Raya gitu, yang didirikan di ibu kota kerajaan seperti di Demak, di Banten, di Cirebon, Banda Aceh, dan juga lainnya. Jadinya arkeologi Islam itu bukan hanya tentang peninggalan masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana budaya kita tumbuh dan juga terus diwariskan hingga saat ini gitu. Begitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.